Assalamualaikum teman-teman semuanya, kembali bersama gue di channel JVDK. Baiklah, pada video kali ini seperti biasanya kita akan membahas kembali tentang episode terupdate. Yang kali ini kita akan membahas tentang episode ke-22 yang berjudul Pahlawan Asuransi. Baiklah, ini merupakan cerita di luar karakter Tim Scott, yang dimana di sini menceritakan tentang kehidupan sehari-hari seorang karyawan dalam menjalani hidupnya. Terutama untuk karakter yang satu ini, beliau bernama Pak Tetsuo, yang dimana beliau sudah menjadi seorang karyawan asuransi sebagai asuransi dalam menangani kerusakan perumahan ataupun gedung atau segala hal macam yang berkaitan dengan bangunan yang disebabkan oleh kemunculan monster. Di sini kita diperlihatkan tentang aktivitas beliau sebagai pekerja karyawan asuransi itu, yang dimana beliau ini dalam beberapa minggu sampai saat itu juga dia masih belum mendapatkan satupun klien. Sedangkan yang di sebelah yang bernama Aikawa, dia ini merupakan karyawan muda yang begitu gampang mendapatkan klien dalam perusahaan asuransi tersebut. Apalagi di sini dia itu jauh lebih cerdas dibandingkan Pak Tetsuo. Sangat disayangkan juga sih. Apalagi dalam menjalani kehidupan dia sehari-hari, dia tinggal di sebuah apartemen ya, yang dimana dia itu hidup sendiri. Ditambah lagi dengan teman-teman Pak Tetsuo, semuanya itu hidup dengan mewah atau bahagia yang mereka jalani dalam kehidupan teman-temannya Pak Tetsuo. Sedangkan untuk dirinya itu hanya seorang karyawan yang sederhana, yang hidupnya itu cukup membosankan juga sih. Layaknya menggambarkan kehidupan kita yang bagaikan seperti sungai yang mengalir begitu saja. Intinya dalam apapun yang kita ingin capai itu seolah-olah tidak bisa kita capai karena status kita dalam gimana ya, intinya kondisi kehidupan kita pada saat itu juga itu ya sangat membosankan, sampai kita hanya bisa mengikuti sungai yang mengalir yang entah kemana, yang membuat kita terus tetap hidup. Apalagi dengan kehidupan dia sehari-hari di apartemen, dia ini mendapatkan perilaku yang kurang menyenangkan juga sih, bahwa saking hidup yang membosankan, dia itu pun juga sempat dimarahi oleh atasannya yang karena cukup agak sering terlambat dalam memasuki jadwal waktu kerja. Namun di sini kita mengambil petik sisi positifnya, yang dimana dan dibalik kehidupan yang membosankan, beliau pun terus berusaha atau semangat untuk tetap menjalani hidupnya hingga akhir hayat. Ya, meskipun dalam beberapa klien yang masih tidak menerima tentang penawaran asuransi yang ada di perusahaannya, hingga pada suatu hari yang dimana pada klien terakhir yang ia kunjungi, secara kebetulan klien tersebut itu merupakan nenek yang tinggal di rumah itu, dan kebetulan dia tinggal sendirian karena sudah ditinggali oleh suami. Ya, intinya sih seperti janda tua gitu lah ya. Oke, lanjut ke jalan ceritanya ya, gimana di sini dia sempat menawarkan beberapa keuntungan dalam menawarkan asuransi kepada nenek tersebut. Ya, sebenarnya nenek tidak begitu tertarik dengan asuransi, apalagi dengan hidupnya yang sudah senja, sampai dia lupa dengan apa ya ia lakukan pada saat itu, yang dimana dia sempat memasak sesuatu untuk makan siangnya. Di sini si Pak Tetsuo merasa bersalah karena membiarkan dia jadi mengulur waktunya untuk memasak demi makan siangnya beliau itu. Tetapi
maklumi juga ya, apalagi dengan ucapan nenek itu, dia sudah cukup tua, jadi lebih sering lupa untuk menjalankan sesuatu hal seperti memasak. Yang padahalnya si Pak Teswo pun mengganti ruginya untuk nenek tersebut agar dia bisa memasaknya untuk makan siangnya. Di sini tidak hanya membeli beberapa beberapa belanjaan untuk memasak makan siang. Di sini Pak Teswo pun dengan sepenuh hatinya membersihkan rumahnya beliau itu, ya, karena atas permintaan beliau yang ditawarkan oleh si Pak Teswo untuk bisa membantu beliaunya agar rumahnya cukup bersih dilihat. Yang pada akhirnya si nenek pun menawari dia untuk menginap sementara untuk berbagi kisahnya satu sama lain. Di sini si Pak Teswo juga menceritakan seperti apa yang kusampaikan pada teman-teman semuanya, yang mana dia hanya bisa mendapatkan semua pekerjaan yang ia dapatkan saat itu juga sebagai karyawan asuransi kerusakan bangunan. Apalagi dibandingkan dengan teman-teman semuanya yang hidup mewah dan bersenang-senang atau segala macam, di sini si Pak Teswo ini merasa dirinya itu kurang beruntung seperti teman-temannya, bahwa dia itu hanya memiliki cita-cita yang sederhana yang masih belum diketahui oleh dirinya sendiri. Apalagi dengan hidupnya yang cukup membosankan, dia hanya bisa mengikuti aliran sungai yang hening gitu, seolah hambar dalam menjalani hidupnya. Namun si nenek juga merasakan apa yang dirasakan si Pak Teswo, yang dimana beliau pun sejak ditinggalkan oleh suami, karena waktu itu beliau meninggal dunia, suaminya ya, dia pun merasa dirinya itu cukup membosankan juga, karena dia hanya bisa mengikuti layaknya aliran sungai yang hening seperti apa yang dirasakan Pak Teswo. Tetapi di sini dia pun tetap berusaha agar hidup ini lebih berarti, seperti layaknya menanam bunga yang ada di halaman beliau itu, sampai menemukan arti kebahagiaan dalam menjalani hidup ini yang lebih berarti, yang pada akhirnya si beliau atau nenek yang awalnya menolak untuk menandatangani asuransi itu, ya pada akhirnya dengan sepenuh hatinya nenek tersebut menandatangani kontrak asuransi itu untuk berjaga-jaga jika keadaan rumah itu rusak yang disebabkan oleh monster. Yang pada akhirnya di sini si Pak Teswo itu merasakan kebahagiaan meskipun kecil tetapi cukup sederhana, karena cita-cita sekitar itu bisa ia capai dengan keteguhan hatinya dan juga kepedulian si Pak Teswo. Hingga beberapa hari kemudian di sini diperlihatkan tentang kemunculan si Guidas, kalau tidak salah ya, yang dimana si Guidas ini yang awalnya debut di awal episode, yang dimana dia itu berdua dengan Red King, seolah mereka itu lagi main berantem atau segala macam itu di suatu tempat. Kayaknya nggak mungkin sih di Fujiyama, tetapi tetap berada di lokasi Jepang yang memiliki gunung yang bersalju gitu. Ya mungkin karena faktor cuaca juga. Lalu kembali ke jalan ceritanya, yang mana si Pak Teswo itu yang mendengarkan berita tentang kemunculan monster itu, ya pada akhirnya beliau itu mendatangi kembali rumah nenek itu, yang disebabkan monster itu berada di tempat nenek itu tinggal. Yang pada akhirnya si Pak Teswo itu menjemput
si nenek tersebut agar dia tetap selamat dari kejadian itu. Di sini dia juga kembali menguatkan isi hatinya, yang dimana selama ini hidup yang cukup hambar yang pada akhirnya menjadi hangat kembali, yang dikarenakan oleh si nenek itu yang menyediai makan malam untuknya pada malam itu, yang membuat dia jadi tidak kehilangan kepedulian terhadap orang-orang yang ada di sekitarnya. Ya meskipun dia itu seorang asuransi yang dimana perusahaannya itu lebih mengutamakan keuntungan perusahaan itu, tetapi di sini Pak Tetsuo lebih peduli dengan keselamatan kliennya, yang dimana dari semua kerugian kehancuran bangunan yang dikarenakan oleh monster, tidak ada yang bisa menggantikan dari nyawa yang tiada harganya itu, yang sulit digantikan dari yang lainnya. Di sini si Pak Tetsuo itu ingin terus beliau tetap hidup agar dia bisa memakan makanan yang hangat, agar kehidupannya itu bisa kembali hangat. Karena sebelumnya juga setiap dia tinggal di apartemen, dia itu selalu membeli makanan langsung dimakan gitu, atau siap dicemil. Tetapi di sini berbeda dengan yang dibikin oleh masakan nenek itu, yang membuat dia jadi ingin terus hidup bersemangat agar mendapatkan hidup yang lebih berarti. Dan dengan poin yang kita dapatkan di sini pun, ternyata kehidupan orang lain itu lebih berharga dibandingkan harga benda mati yang ada di sekitar kita. Lalu fokus dengan ceritanya Blazer ya, yang dimana di saat Kapten Gento bertugas di tempat yang sama, melihat Pak Tetsuo bersama neneknya sedang mengungsi, yang pada akhirnya si Kapten Gento berubah jadi Blazer untuk mengalahkan si Guidas. Karena selain kemunculan Guidas, di sini kemunculan Reiking pun dimunculkan pada tempat yang sama. Apalagi dengan Asgeron yang sulit menghadapi dua monster itu, yang pada akhirnya dibantu oleh Blazer, yang meskipun sempat dibekukan oleh Guidas, tetapi di balik keadaannya karena berkat kekuatan si Vidran Armonnya si Blazer, yang Asgeronnya dibekukan oleh Guidas pun yang pada akhirnya dilelehkan agar si Asgeronnya itu bisa kembali bergerak, yang pada akhirnya si Blazer dan juga Asgeron pun mengakhiri kehidupan monster tersebut dengan menyatukan finisher mereka masing-masing, yang pada akhirnya kedua monster itu mati dengan konyol. Lalu kembali dengan ceritanya si Pak Tetsuo ya dalam kehidupannya sehari-hari, yang dimana si Pak Tetsuo merasa bersyukur bahwa beliau atau si nenek itu berhasil ia selamatkan. Ya meskipun pada awalnya beliau ingin tetap berada di rumah karena ajalnya itu sudah ada di hadapannya, ya alias monster yang dimaksud itu. Tetapi si Pak Tetsuo itu mencegahnya agar beliau itu terus hidup hingga akhir hayatnya. Ya pada akhirnya si Pak Tetsuo pun menjalankan apa yang seharusnya ia kerjakan dalam bekerja sebagai asuransi kerusakan bangunan karena monster. Yang awalnya si nenek itu merasa sedih karena rumahnya itu rusak dikarenakan monster itu. Ya pada akhirnya si Pak Tetsuo pun mewujudkan keinginan untuk mengganti rugi kerusakan tersebut dikarenakan monsternya. Di sini nenek pun tersenyum bahagia bahwa si nenek itu tidak salah milih perusahaan tersebut yang menjadi rugi. Karena ya teman-teman sudah tahu ya bahwa setiap perusahaan itu pasti
menjanjikan keuntungan yang lebih, tetapi apalah daya di sini nyata perusahaan lebih mengutamakan keuntungan perusahaan itu sendiri dibandingkan klien. Jadi si Pak Teswo pun lebih memendulikan tentang keinginan klien agar bisa terciptanya simbiosis mutualisme, ya dimana kedua pihak mendapatkan untung satu sama lain. Yang dimana pada akhir cerita tersebut si Pak Teswo itu pada akhirnya menjalankan kehidupannya yang lebih baik sebagai karyawan perusahaan tersebut. Sedangkan untuk si Aikawa sendiri merasa si Aikawa itu menjadi statusnya itu menjadi terbalik karena mendapatkan kelakuan yang cukup buruk kepada kliennya, yang menjadi dirinya itu dimarahi habis-habisan oleh atasannya. Cerita pun berakhir dengan si Pak Tetsuo itu kembali menjalankan pekerjaannya dengan penuh semangat. Baiklah teman-teman, demikianlah info-info yang bisa aku sampaikan kepada teman-teman semuanya tentang video episode 22 kali ini, yang dimana di sini kita bisa memetik ya tentang sisi positifnya, yang dimana meskipun kita memiliki hidup yang cukup membosankan dan juga kurang beruntung seperti teman-teman yang lainnya yang hidup mewah dan juga bersenang-senang, tetapi di balik arus layaknya sungai yang terus mengalir yang entah kemana, di sini kita dimotivasi oleh si nenek itu sendiri, yang dimana di balik kehidupan yang membosankan, di sini kita akan menantikan tentang kebahagiaan yang akan mendatang dengan sendirinya itu. Layaknya seperti kita menyiram tanaman susah payah setiap hari, yang dimana suatu saat bunga itu akan mekar dengan sendirinya. Layaknya seperti peribahasa sih, berderita-derita terlebih dahulu, berbahagia-bahagia kemudian. Di sini kita bersusah-susah dulu, bersenang-senang kemudian. Layaknya kita seperti menjalankan penderitaan terlebih dahulu, yang pada akhirnya berakhir dengan kebahagiaan yang menantikan diri kita nantinya. Namun di balik info tersebut tidak lupa ya dengan perkembangan Asgeron yang dilakukan oleh si Yasunobu, yang dimana si Yasunobu itu mencoba untuk menyatukan Asgeron dengan mod 2 dan 3 sekaligus untuk penerbangan Asgeron di luar angkasa. Di situ pun juga dibantu oleh si Ani sih ya, meskipun bukan pekerjaan Yasunobu, tapi di sini mereka bekerja masing-masing untuk menyelesaikan pekerjaan mereka. Yang layaknya seperti kantoran sih kalau dilihat ya. Tapi di sini menggambarkan juga bahwa akan menjadi akhir cerita dari serial Ultraman Blazon nantinya. Oke, untuk episode kali ini meskipun di luar ceritanya Teamscape ataupun Blazer ya, di sini kita ambil sisi positifnya saja. Kalau dia lihat meskipun cuma biasa, tapi bagi gua untuk episode kali ini merupakan episode terhangat dan juga bahagia, karena berkaitan dengan kehidupan kita masing-masing. Kita terus menjalani kehidupan ini dengan baik, meskipun kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan kita masing-masing. Yang penting jalani saja. Meskipun beberapa penderitaan yang kita jalankan, tetapi insya Allah semuanya akan berakhir dengan kebahagiaan yang akan datang dengan sendirinya. Baiklah, demikian tentang inti yang bisa kedapatkan, karena untuk next episode akan menjadikan 3 episode terakhir Blazer,
yang akan fokus dengan kesehatannya si Kapten Gento yang gak tahu ini penyakit apa yang diderita, tetapi mungkin berkaitan dengan terus menerus berubah menjadi Blazer yang secara tidak diketahui apa penyebabnya. Ditambah lagi tentang final boss yang akan mereka hadapi nantinya itu, yang menyebabkan beberapa monster yang kembali muncul di mana-mana, yang membuat Blazer dan juga tim Skat jadi kewalahan. Apakah mereka mampu mengatasi ancaman yang cukup berbahaya dari yang mereka bayangkan tersebut? Nantikan aja untuk cerita episode 23 di next video. Baiklah, sekali lagi pada teman-teman semuanya yang sedang nonton video kali ini, terima kasih, semoga terima. Seperti biasa, saya jangan lupa like, comment, dan share video ini. Dan untuk mengetahui video yang terjadi, jangan lupa subscribe di channel youtube.com/chef3. Apabila gue ada kesan dan kekurangan serta apa yang gue ngucapin pada teman-teman semua itu putus-putus, beserta ada yang kusampaikan info tersebut itu salah, mohon dimaafkan sebesar-besarnya dan juga mohon koreksinya, karena gue bukanlah makhluk yang sunnah, dan yang sampai itu hanya sampai cerita Allah SWT. Sekian dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di next video.